Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda kepikiran kenapa ya dalam sejarah itu ada peradaban yang kayaknya runtuh gitu aja waktu ketemu penyakit baru, sementara yang lain kok kayaknya lebih tahan banting? Nah, iya, pertanyaan menarik itu. Hari ini nih, kita mau coba telusuri satu sumber penting buat jawab itu. Bab 11 dari buku yang luar biasa, Guns, Germs, and Steel, karya Jared Diamond. Judul babnya aja udah bikin penasaran. Hadiah mematikan dari ternak. Sumber ini ngajak kita lihat sejarah dari kacamata yang beda banget ya. Dari sudut pandang mikroorganisme, gimana cara hidup kita, apalagi setelah revolusi pertanian, itu mengubah total hubungan kita sama kuman penyakit. Dan fokusnya itu loh benar-benar bikin kaget. Bukan cuma soal penyakit biasa, tapi gimana hewan-hewan ternak yang kita pelihara buat makan, buat kerja, malah secara nggak sengaja jadi sumber kuman paling mematikan buat manusia. Betul, hadiah yang nggak diminta ya. Iya kan? Jadi misi kita kali ini nih mau bongkar gimana pertanian sama peternakan itu jadi kayak pabrik evolusi buat penyakit nular. Terus gimana hadiah mematikan ini akhirnya ngebentuk ulang peta kekuatan dunia waktu peradaban-peradaban ketemu. Oke, siap ya. Mari kita mulai penelusuran ini. Oke, titik awalnya itu ya perubahan besar yang dibawa pertanian dan peternakan. Ini bukan cuma soal makanan jadi lebih gampang didapat, tapi ledakan populasi. Oh iya, benar. Kemampuan bikin makanan banyak di lahan yang terbatas itu bikin manusia bisa hidup jauh lebih padat dibanding zaman berburu meramu dulu. Sumber kita ngasih perbandingan yang lumayan ekstrim sih. Katanya lahan pertanian itu bisa menghidupi 10-100 kali lipat lebih banyak orang dibanding lahan yang sama kalau dipakai buat berburu dan meramu. Itu dia. Kepadatannya drastis kan? Masif banget perubahannya. Terus bukan cuma soal padatnya. Gaya hidup menetap itu ada konsekuensi lainnya. Orang jadi hidup deket-deketan terus dalam waktu lama. Nggak cuma sama sesama manusia, tapi juga sama hewan ternak dan, nah ini penting nih, sama kotoran mereka sendiri, sama sampah yang numpuk. Waduh, Lingkungan kayak gitu, tanpa kita sadari, jadi laboratorium evolusi yang pas banget buat mikroba, pindah-pindah, dan adaptasi. ditambah lagi katanya kan kalau udah menetap, ibu-ibu bisa punya anak lebih cepat ya intervalnya. Tepat. Petani itu bisa punya anak tiap, katakanlah 2 tahun sekali, sementara pemburu pengumpul nomaden biasanya perlu jeda lebih lama, mungkin 4 tahun. Soalnya repot kan bawa banyak anak kecil pindah-pindah terus. Jadi populasinya nggak cuma lebih padat, tapi numbuhnya juga lebih cepat ya. Iya, Nah, ini nih yang katanya menciptakan kondisi ideal buat penyakit tertentu ya, yang butuh kerumunan itu. proses kepadatan tinggi inilah syarat mutlak buat munculnya apa yang Diamond sebut penyakit kerumunan atau crowd diseases. Ini tipe penyakit infeksi akut, nyebarnya cepet banget, dan butuh populasi besar dan padat biar bisa bertahan. Contohnya apa tuh? Ya, contoh klasiknya kayak cacar, campak, flu gitu. Penyakit jenis ini biasanya bikin orang sakit parah cepet, terus ya antara meninggal atau jadi kebal. Kalau nggak ada pasokan orang baru yang rentan dalam jumlah besar, wabahnya bakal cepet hilang. Berarti ini beda dong ya sama penyakit-penyakit yang mungkin udah ada dari zaman dulu banget sebelum orang bertani. Beda banget. Di kelompok kecil pemburu pengumpul yang hidupnya mencar-mencar, penyakit yang bisa awet itu biasanya yang kronis. Nggak bunuh cepet-cepet, atau asalnya dari lingkungan aja, kayak infeksi cacing gitu. Jadi penyakit kerumunan yang bikin wabah gede dan mematikan ini sebenarnya fenomena baru ya dalam sejarah manusia. Relatif baru. Iya. Sumber ini malah nyebutin perkiraan kapan munculnya beberapa penyakit terkenal itu. Cacar misalnya sekitar 1600 SM, gondongan sekitar 400 SM, kusta sekitar 200 SM. Ada lagi yang lebih baru kayak polio epidemik itu baru 1840 Masehi, terus AIDS 1959 Masehi. Wah, baru bangetnya itu. Ini nunjukin kalau banyak pembunuh massal dalam sejarah kita itu ya produk sampingan dari era pertanian, gitu. Nah, kalau penyakit kerumunan ini butuh populasi padat gara-gara pertanian dan peternakan, pertanyaan gedenya nih, kuman spesifiknya itu asalnya dari mana? Jangan-jangan dari hewan yang kita pelihara itu sendiri? Nah, itu dia temuan yang paling bikin kaget ya. Dan jadi inti argumen di bab ini. Hampir semua penyakit kerumunan utama yang nyerang manusia itu ternyata asalnya dari mutasi kuman yang awalnya cuma hidup di hewan ternak kita. Serius? Ya,
Sumber kita ini ngasih data, ada tabelnya malah, tabel 11.1, yang nunjukin hubungan kekerabatan ini. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang kita soal sapi, kambing, ayam ya. Bisa kasih contoh beberapa penyakitnya? Bisa, bisa. Misalnya nih, campak, measles, yang biasa kena anak-anak itu, ternyata saudaraan dekat banget sama, dan kemungkinan besar hasil evolusi dari rinderpest. Rinderpas itu apa? Itu wabah yang ganas banget buat sapi. Terus TBC manusia, itu ada hubungan erat sama TBC sapi. Cacar smallpox, wah ini salah satu pembunuh paling ngeri dalam sejarah. Kemungkinan asalnya dari virus mirip cacar sapi, cowpox, atau penyakit sejenis di unta. Flu juga, kan sering banget tuh ada isu flu burung, flu babi. Nah, itu dia. Virus flu yang bisa bikin pandemi global itu emang tempat hidup alaminya ya di babi sama unggas kayak bebek. Batuk rejang, pertusis, itu juga dikaitin sama kuman dari babi dan anjing. Bahkan malaria yang paling ganas, malaria falciparum, itu diperkirakan lompat dari malaria yang nyerang unggas. Gila ya. Alasannya pasti karena kita deket banget sama hewan-hewan ini sehari-hari gitu kan? Persis. Kontak fisik yang intens terus-menerus tiap hari. Petani, peternak, itu kan hidupnya barengan sama sapi, domba, kambing, babi, unggas. Hirup udara yang sama di kandang, kena kotoran, cairan tubuh hewan, mungkin minum susu atau makan daging yang ada kontaminasi dikit. Ini ngasih jutaan kesempatan buat mikroba hewan nyoba-nyoba pindah ke inang baru yang jumlahnya banyak dan hirupnya ngumpul, ya manusia. Jadi kalau kita mikir dari sudut pandang si kuman nih, gejala penyakit kayak batuk, diare, itu sebenarnya bukan kecelakaan dong ya, tapi strategi mereka buat nyebar. Kalau dari kacamata evolusi mikroba, iya bisa dibilang gitu. Gejala kayak batuk, bersin, diare, atau luka di kulit, itu seringkali jadi cara efektif buat kuman pindah ke orang lain. Oh gitu caranya? Kuman penyebab batuk terbang bareng droplet. Kuman penyebab diare nyemarin air atau makanan. Sebetulnya, kalau inangnya mati, itu malah bisa jadi rugi buat kumannya, karena perjalanannya berhenti di situ, kecuali dia udah berhasil nularin ke orang lain duluan. Tapi kan badan kita nggak diam aja dong ya. Kita kan punya pertahanan, demam, sistem imun. Bener banget, badan kita sebagai inang juga berevolusi buat ngelawan. Demam itu kan upaya manasin badan biar kuman susah berkembang biak. Sistem imun kita juga canggih, belajar ngenalin penyerang, terus bikin antibodi buat ngelawan. Nah, Tapi ya itu, ini jadi kayak perlombaan senjata evolusioner antara inang sama patogen. terus kumannya juga punya cara buat ngelawan balik pertahanan kita gitu. Nah, ini dia salah satu bagian paling menarik dari evolusi kuman. Beberapa dari mereka itu pinter banget ngembangin strategi buat ngelabuin sistem imun. Gimana caranya? Mereka bisa ngubah tanda pengenal molekul di permukaannya, namanya antigen. Itu protein atau molekul lain yang dikenali sistem imun kita. Oh, Virus flu itu contoh paling jelas. Dia ganti-ganti terus antigennya. Makanya kita bisa kena flu lagi dan lagi, terus vaksin flu juga harus diupdate terus kan. iya bener juga. Mikroba lain kayak penyebab malaria sama penyakit tidur juga jago ganti-ganti baju antigennya. Mungkin yang paling ekstrimnya HIV, virus AIDS itu. Dia berevolusi cepat banget, sampai antigennya bisa beda-beda bahkan di dalam satu pasien. Akhirnya sistem imun kewalahan. Berarti proses kuman hewan jadi penyakit manusia yang sukses itu nggak instan ya? Ada tahap-tahap adaptasinya gitu. Betul sekali, nggak langsung jadi wabah gitu aja. Sumber kita ini ngejelasin ada beberapa tahap adaptasi. Tahap pertama, kuman itu cuma bisa nyerang hewan aja, nggak bisa ke manusia. Contohnya rinderpest sekarang ini. Oke. Tahap kedua, dia bisa lompat dari hewan ke manusia, tapi nggak bisa nular antar manusia. Udah, stop di situ. Contohnya kayak antraks, rabies, atau demam leptospira. Terus? Tahap ketiga, nah ini mulai bisa nular antar manusia, tapi cuma sebentar, beberapa putaran aja, wabahnya cenderung mati sendiri. Mungkin kayak penyakit sapi gila versi manusia, atau beberapa demam berdarah baru gitu. Oke, tahap terakhir pasti yang paling sukses ya? Iya, tahap keempat itu pemenangnya. Penyakit yang udah adaptasi penuh buat hidup dan nyebar secara efisien di populasi manusia aja. Udah nggak perlu hewan lagi. Contohnya yaitu tadi, cacar, campak, flu, TBC, AIDS. Mereka ini hasil akhir dari banyak banget percobaan kuman hewan yang gagal adaptasi sepenuhnya ke manusia. Wah, proses seleksi alam yang brutal juga ya di level mikroba. Bahkan serangga pembawanya juga bisa ikut adaptasi, kayak kasus tipus itu.
Bisa. Tipus itu contoh bagus. Awalnya, mungkin kumannya cuma pindah antar tikus lewat kutu tikus. Terus kumannya adaptasi, jadi bisa ditularin antar manusia lewat kutu badan. Kutu badan ini kan berkembang biak di baju orang yang hidupnya padat dan kurang bersih. Adaptasi ini penting banget buat penyebaran tipus pas lagi perang atau bencana. Ngomong-ngomong soal adaptasi, ada contoh menarik tuh soal tingkat keganasan penyakit, virulensi, yang bisa berubah demi kepentingan si kuman. Kasus myxomatosis di Australia, gimana tuh ceritanya? Ah iya, myxomatosis itu studi kasus klasik banget dalam evolusi penyakit. Jadi virus myxoma ini aslinya dari kelinci liar di Brazil. Buat kelinci Brazil sih nggak terlalu mematikan. Tapi begitu kena kelinci Eropa, wah ganas banget. Terus di Australia? Nah, tahun 1950, virus ini sengaja dilepas di Australia buat basmi populasi kelinci Eropa liar yang udah jadi hama parah di sana. Dan awalnya sukses banget kan katanya? Sukses besar. Tingkat kematian kelinci yang kena itu awalnya nyampe 99,8%. Hampir semua mati. Wow, Tapi, terus terjadi sesuatu yang menarik dari sudut pandang evolusi virusnya. Strain virus yang terlalu ganas, yang bunuh kelinci cepat banget, ternyata malah kurang efektif nyebarnya. loh kok bisa? Iya, karena kelincinya keburu mati sebelum sempat ketemu dan nularin ke banyak kelinci lain. Ingat, virus ini butuh vektor, kayak nyamuk, buat pindah. Kalau inangnya cepat mati, kesempatan ditularkan jadi lebih sedikit. Ah, jadi secara alami, virus yang lebih kalem yang malah lebih sukses nyebar. Tepat. Strain virus myxoma yang sedikit kurang mematikan, yang bikin kelinci sakit tapi bisa bertahan hidup lebih lama, justru punya peluang lebih besar buat ditularkan ke kelinci lain. Akibatnya, lama-lama, virus myxoma di Australia itu berevolusi jadi kurang ganas. Tingkat kematiannya turun dari 99,8% jadi sekitar 90%, bahkan terus ada strain yang cuma 25% tingkat kematiannya. Ini contoh bagus banget ya, gimana evolusi itu bisa milih patogen yang nggak terlalu mematikan demi penyebaran si patogen itu sendiri. Keren sekaligus serem sih. Iya, evolusi itu bekerja demi kelangsungan si virus, bukan demi membunuh inang. Oke. Mari kita tarik ini ke gambaran sejarah yang lebih gede lagi nih. Kenapa sih Eurasia, gabungan Eropa dan Asia itu jadi kayak pusat produksi kuman-kuman mematikan ini, sementara benua Amerika kok nggak gitu? Faktor kuncinya apa? Sumber kita nunjuk beberapa faktor penting yang saling kait-mengkait nih. Mungkin yang paling dasar itu soal keberuntungan biologis aja, soal hewan yang bisa dijinakkan. Maksudnya? Eurasia itu punya jauh lebih banyak spesies mamalia besar liar yang potensial buat didomestikasi. Hasilnya, mereka berhasil jinakin 13 dari 14 spesies mamalia ternak besar utama dunia. Sapi, kuda, babi, domba, kambing, unta, kerbau, macam-macam lah. Sementara Amerika? Amerika cuma punya satu kandidat utama, lama atau alpaka. Itu pun penggunanya lebih terbatas di daerah Andes aja. Nggak ada sapi, kuda, babi asli sana sebelum orang Eropa datang. Jadi, bahan baku buat evolusi kuman dari hewan ke manusia itu jauh lebih banyak di Eurasia dari awal ya? Persis, kayak modal awalnya udah beda jauh. Eurasia punya lebih banyak laboratorium berjalan, dalam bentuk hewan ternak yang hidup deket banget sama manusia. Faktor kedua, waktu. Waktu? Pertanian, peternakan, kota-kota padat itu udah muncul ribuan tahun lebih dulu di Eurasia dibanding di Amerika. Ini ngasih waktu evolusi yang jauh lebih panjang buat kuman-kuman hewan tadi, buat mutasi, adaptasi, dan akhirnya jadi penyakit manusia yang mapan. Terus konektivitas antar populasi juga mengaruh kan? Kayak jalur sutra gitu. Banget. Jalur perdagangan darat dan laut yang luas di Eurasia itu nyambungin populasi gede di Eropa, Asia Tengah, Timur, Selatan, Afrika Utara. Ini jadi kayak kolam gen raksasa, nggak cuma buat manusia tapi juga buat kuman. Wabah yang muncul di satu tempat bisa nyebar cepat kemana-mana. Contohnya, wabah Antoninus di abad kedua Masehi, itu diduga bawa cacar dari timur sampai ke Kaisaran Romawi. Nah, kalau dibandingin sama Amerika, gimana kondisinya? Kontras banget. Tadi kan udah disebut, hewan ternaknya dikit banget. Munculnya desa sama kota padat juga lebih belakangan. Terus yang nggak kalah penting, pusat-pusat peradaban utama di Amerika kayak Andes, Mesoamerika, Aztec, Maya, sama wilayah Tenggara Amerika Utara itu relatif kepisah satu sama lain sama hambatan geografi. Ada hutan tropis lebat, gurun luas, tanah genting Panama yang sempit. Jadi susah ya penyakit nyebar luas skala benua gitu?
Iya, itu bikin penyebaran penyakit epidemik skala benua kayak di Eurasia jadi lebih susah terjadi di Amerika pra-Columbus. Maka pas dua dunia ini akhirnya ketemu besar-besaran setelah Columbus datang tahun 1492, wah dampaknya pasti timpang banget ya dari sisi penyakit. Konsekuensinya itu salah satu tragedi demografi paling parah dalam sejarah manusia. Kalau kita sambungin ke gambaran besar, ya kuman-kuman Eurasia ini yang dibawa tanpa sengaja sama orang Eropa jadi senjata biologis paling ampuh. Kenapa bisa separah itu? Karena penduduk asli Amerika itu sama sekali nggak punya kekebalan sejarah, nggak punya resistensi genetik terhadap penyakit kayak cacar, campak, flu, tipus, difteri, dan lain-lain. Penyakit yang di Eurasia udah jadi biasa, ya walaupun tetap bahaya, tapi udah ada selama ratusan bahkan ribuan tahun. Di Amerika, itu penyakit baru yang asing sama sekali. Angka penurunannya katanya gila-gilaan ya. Estimasi bilang populasi asli Amerika itu bisa turun sampai 95% cuma dalam 100-150 tahun setelah kontak pertama sama Eropa. Bayangin, dari mungkin 20 juta jiwa atau lebih anjlok drastis. 95%. Contoh ekstrim itu Pulau Hispaniola, tempat Haiti sama Republik Dominika sekarang. Populasinya diperkirakan 8 juta jiwa tahun 1492. Tahun 1535, praktis nol, sebagian besar ya karena penyakit. Di tempat lain kayak Fiji, wabah campak baru datang tahun 1875, itu bunuh seperempat populasi dalam waktu singkat. Astaga. Pola yang sama terjadi di penduduk asli Australia, suku Khoisan di Afrika Selatan, banyak penduduk kepulauan Pasifik juga, waktu mereka pertama kali kena penyakit Eurasia. Jadi bisa dibilang kuman ini jadi salah satu faktor kunci atau penyebab langsung yang kelihatan gitu ya di balik suksesnya dominasi Eropa di dunia baru. Nggak diragukan lagi. Itu salah satu argumen utama di Guns, Germs, and Steel. Kuman ini hadiah mematikan yang nggak disangka-sangka dan nggak ada tandingannya yang dibawa sama penjelajah dan penjajah Eropa. Tapi apa ceritanya selalu gitu? Kuman selalu jadi temennya Eropa buat ekspansi? Nah, nggak juga. Sumber kita juga fair kok nunjukin sisi sebaliknya. Penyakit-penyakit tropis dunia lama yang ya sama-sama udah lama berevolusi di Eurasia dan Afrika malah jadi penghalang gede buat ekspansi kolonial Eropa ke beberapa wilayah. Oh ya, contohnya? Malaria, kolera, terutama di Asia Tenggara, sama demam kuning, terutama di Afrika tropis. Itu jadi pembunuh utama buat orang Eropa yang coba masuk ke daerah itu. Ah, ini menjelaskan kenapa pola kolonisasinya beda-beda ya di tiap benua. Tepat sekali. Ini bantu jelasin kenapa penjajahan gede-gedean di Afrika Sub-Sahara sama pulau tropis kayak Nugini itu baru bener-bener kejadian di abad ke-19. Jauh banget kan setelah Amerika ditaklukkan? Orang Eropa awalnya gampang banget mati kena penyakit tropis ini. Bahkan di benua Amerika sendiri, setelah penyakit kayak malaria sama demam kuning, yang notabene asalnya dari Afrika terus dibawa ke Amerika lewat perdagangan budak, berhasil nyebar di sana, penyakit-penyakit ini jadi penghambat beras buat pemukiman Eropa di wilayah tropis Amerika. Gagalnya Perancis bangun terusan Panama di abad 19 itu, sebagian besar ya gara-gara banyak banget pekerja mati kena malaria sama demam kuning. Wah, ironis juga ya. Mikroorganisme bisa jadi senjata dua arah gitu, membantu penaklukan di satu sisi, menghambat di sisi lain. Ini nunjukin betapa kompleksnya hubungan antara biologi, lingkungan, sama sejarah manusia. Intinya sih, dari penelusuran kita di bab 11 ini, ada mata rantai yang kuat banget dan susah dipisahin. Adopsi pertanian dan peternakan, ledakan populasi dan hidup menetap, kondisi ideal buat evolusi kuman dari hewan ternak jadi penyakit manusia mematikan. Terus? Masyarakat yang ngalamin proses ini duluan, terutama di Eurasia, jadi punya kekebalan parsial. Sementara masyarakat yang nggak punya hewan ternak sejenis, atau hidupnya lebih misa-misa, kayak di Amerika, jadi rapuh banget waktu akhirnya ketemu. Kuman dari ternak Eurasia itu benar-benar jadi hadiah mematikan yang ngasih mereka keunggulan biologis yang nggak disangka-sangka pas peradaban ketemu. Ini buat Anda yang lagi dengerin. Ya, ini pengingat kuat ya kalau sejarah peradaban, naik turunnya bangsa, bahkan peta politik dunia sekarang, itu nggak cuma dibentuk sama keputusan manusia, teknologi, atau ideologi aja. Betul. Faktor biologi sama ekologis yang nggak kelihatan, kayak evolusi mikroba gara-gara cara kita berternak ribuan tahun lalu, itu perannya gede banget loh. Ini ngasih kita perspektif yang lebih dalam tentang gimana kita bisa sampai di titik ini. Dan tentu aja ini jadi bikin kita mikir ya.
soal masa sekarang dan masa depan kita. Nah itu dia, kalau interaksi kita sama hewan lewat domestikasi dan pertanian di masa lalu udah ngelahiran begitu banyak penyakit mematikan, gimana sama interaksi kita sekarang? Kita kan hidup di zaman pertanian industrial. Hewan ternak dipadetin banget jumlahnya, belum pernah ada sebelumnya. Terus ditambah lagi perdagangan satwa liar global yang makin gila-gilaan, yang bikin ketemu spesies-spesies dari ekosistem yang beda-beda. Pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan bareng-bareng adalah, apakah cara kita interaksi sama dunia hewan sekarang ini, baik ternak maupun liar, lagi tanpa sadar nyiptain kondisi buat munculnya hadiah mematikan berikutnya buat peradaban kita di masa depan? Sebuah pemikiran penutup yang penting nih buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.